Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harapkan kalian selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya sehingga kita dalam kondisi sehat. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ini banyak ditemukan di dalam sebuah cerpen dan menjadi salah satu ciri kebahasaan teks cerpen. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang di dalamnya berisi penggambaran atau penjelasan mengenai suatu objek. Baik penggambaran itu dari segi fisikisnya maupun fisiknya. Nah, penggambarannya itu dijelaskan secara rinci. Di dalam sebuah teks cerpen, penggambaran seseorang tokoh itu penting agar pembaca dapat lebih mengenal sosok tokoh yang diceritakan di dalam cerpen tersebut. Begitu juga dengan penggambaran keadaan lingkungan sekitar tokoh tersebut. Nah, jadi kalimat deskripsi di dalam sebuah cerpen itu perlu adanya. Kalimat deskripsi ini sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama, di dalamnya berisi penggambaran tentang sesuatu yang akan dibahas secara rinci. Kedua, hal-hal yang dijelaskan itu biasanya berupa warna, ukuran, bentuk, rasa, dan sifat. Nah, pada sebuah cerpen, di bagian orientasi, seorang tokoh sebelum diberikan adanya sebuah konflik, biasanya penulis akan menceritakan terlebih dahulu bagaimana tokoh tersebut, misalnya dari segi tinggi badannya, warna kulitnya, rambutnya, dan juga sifat tokoh tersebut. Kemudian ciri yang ketiga, objek yang digambarkan atau dijelaskan itu dapat ditangkap oleh panca indera. Kemudian ciri yang keempat, secara umum kalimat deskripsi ini berisi penjelasan dari ciri-ciri fisik suatu tokoh, suatu objek. Ya. Kemudian ciri berikutnya, kalimatnya itu dibuat agar seolah-olah pembacanya itu dapat merasakan apa yang dijelaskan oleh seorang penulis. Nah, ini penting sekali dalam sebuah teks cerpen. Seorang pembaca akan lebih memahami sifat tokoh tersebut apabila digambarkan secara rinci di dalam kalimat deskripsi. Begitu juga dengan keadaan lingkungan sekitar tokoh. Nah, jadi untuk membayangkan bagaimana karakter tokoh tersebut di dalam sebuah cerita, kalimat deskripsi ini sangat membantu sekali. Jadi dengan adanya pendeskripsian misalnya ruangan kamar tidur tokoh tersebut yang berantakan, kemudian banyak baju yang bergantungan di dindingnya, kemudian sepatu dan pakaian yang berserakan di lantai, ini menggambarkan karakter tokoh yang tidak rapi, ya, atau malas. Nah, jadi dengan adanya pendeskripsian keadaan lingkungan sekitar tokoh tersebut, akhirnya pembaca dapat mengetahui watak dari tokoh tersebut. Kemudian di dalamnya banyak ditemukan sebuah frasa yang menyatakan sebuah sifat atau keadaan dari suatu objek yang dibahas. Ini adalah ciri-ciri kalimat deskripsi. Selanjutnya akan Ibu jelaskan 3 contoh kalimat deskripsi. Kalimat yang pertama, ayah baru saja membeli kucing yang sangat lucu, berwarna kuning keemasan,
bulunya sangat lembut, dan memiliki hidung yang pesek. Nah, ini merupakan kalimat deskripsi yang menggambarkan tentang seekor kucing. Nah, jadi akhirnya orang yang membacanya dapat membayangkan bagaimana keadaan kucing tersebut. Oh, sifatnya lucu, kemudian warnanya kuning keemasan, nah, keadaan bulunya dan keadaan hidungnya. Kemudian contoh yang kedua, untuk menggambarkan seorang keadaan fisik seseorang. Pisal memiliki rambut yang sangat halus, berwarna hitam pekat dan berkulit sawo matang. Nah, ini merupakan contoh kalimat deskripsi yang menggambarkan keadaan fisik seseorang. Kemudian contoh kalimat yang ketiga menggambarkan tentang keadaan sebuah pantai. Pantai Tanjung Tinggi memiliki pasir yang sangat halus, berwarna putih bersih, dan air lautnya jernih. Nah, pembaca ketika membaca kalimat ini dapat sedikit membayangkan bagaimana keadaan Pantai Tanjung Tinggi karena dideskripsikan dengan rinci keadaan pantai ini. Nah, inilah anak-anak penjelasan tentang kalimat deskripsi yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam cerita yang bermanfaat untuk menggambarkan keadaan seorang tokoh maupun lingkungan dan sifat tokoh tersebut. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi dan 3 contoh kalimat ini, Ibu harapkan kalian dapat memahami tentang kalimat deskripsi dan juga nanti pada akhirnya dapat menerapkannya ke dalam tulisan yang kalian buat. Nah, untuk lebih jelasnya dan agar kalian dapat lebih memahami kalimat deskripsi ini, kalian kerjakan tugas, yaitu tulislah 3 contoh kalimat deskripsi. Nah, boleh nanti kalimatnya yang pernah kalian dengar ataupun kalian baca ataupun kalian buat sendiri dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Silakan kerjakan tugasnya dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Ibu ucapkan selamat mengerjakan, tetaplah semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.